Baiklah, selamat pagi, siang maupun malam bagi teman-teman yang sedang menonton video saya. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas laporan video dari mata kuliah pemrograman web, yang dimana saya akan menjelaskan beberapa tag di HTML dan saya akan mengimplementasikannya ke dalam code editor saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tugas laporan video praktikum saya, yang dimana minggu lalu kita telah membahas apa itu HTML, yang dimana HTML itu adalah kepanjangan dari Hypertext Markup Language. Yang video sebelumnya kita hanya memakai struktur HTML yang sederhana saja. Namun untuk kali ini kita memakai struktur HTML yang menambahkan fitur tag head dan tag body, dimana fitur tag head ini dapat menambahkan judul pada web yang telah kita rancang, dan dimana kita merancang desain maupun tag-tag lain ke dalam web tersebut. Dalam tag body inilah kita susun, kita codingkan yang ingin kita rancang. Lalu kita masuk untuk tag yang pertama, itu ada tag image, berfungsi untuk menyisipkan gambar ke dalam web. Contohnya seperti ini. Kita menggunakan tag image dengan source dari foto tersebut, dimana langsung kita implementasikan saja ke dalam code editor kita. Nah, untuk di sini saya sudah membuat strukturnya. Inilah strukturnya dan sudah memberikan judulnya. Dan ini adalah tag dari image yang akan kita buat. Sebenarnya itu kita menuliskan tag image dengan memberikan source pada nama file dari gambar yang ingin kita masukkan. Nah, untuk gambar yang kita masukkan itu berada dalam folder yang sama dengan HTML kita, maka kita hanya perlu menuliskan menuliskan nama filenya saja. Seperti contohnya kita ingin memasukkan gambar ini ke dalam web kita, maka kita mengetikkan nama file dari gambar tersebut, lalu kita save, lalu kita buka dalam browser kita. Nah, maka akan tampil gambar yang telah muncul ke dalam web kita. Lalu bagaimana jika gambar kita berada di dalam suatu folder lagi seperti ini? Di folder img terdapat gambar jajar genjang lagi seperti ini. Nah, jika seperti itu, kita hanya perlu menambahkan nama folder seperti ini dan diberi garis strip, lalu nama dari file gambar yang ingin kita masukkan. Lalu kita save, lalu kita buka browser kita kembali dan kita refresh. Nah, maka akan muncul gambar yang telah kita masukkan ke dalam web tersebut. Nah, untuk selanjutnya tag A, yang dimana berfungsi untuk membuat tautan link, yang dimana link umumnya adalah berbentuk teks, gambar ataupun video. Contoh sintaksnya itu seperti ini. Maka akan langsung kita implementasikan dalam code editor kita. Di sini saya mengetikkan tag A, yang dimana di sini href itu bertujuan untuk jika diklikkannya link itu, maka halaman web akan menuju ke halaman yang ada di sini. Contohnya kita implementasikan. Di sini saya ingin memasukkan alamat web dari YouTube saja. Usahakan dalam penulisan link berikut tidak ada kesalahan dalam pengetikan. Lalu di sini kita beri isi tagnya YouTube. Lalu kita save dan kita open browser. Nah, maka akan muncul seperti teks berikut, namun dia berbentuk link. Lalu jika kita klik,
maka dia akan beralih ke YouTube. Lalu untuk teks selanjutnya itu adalah tag form, di mana form itu sama dengan formulir, di mana input data dari pengguna web, misalnya input data login ataupun input data email dan password. Adapun komponen-komponen dalam form itu saya tuliskan di sini ada 9, di mana ada input, button maupun text area. Untuk tag input sendiri dia memiliki banyak tipe, seperti tipe email, password, file, text, radio, checkbox, dan hidden, di mana masing-masing memiliki keterangan atau fungsi masing-masing. Maka langsung saja kita implementasikan dalam code editor kita. Di sini pertama-tama kita harus menuliskan tag form dahulu, lalu kita masukkan kode tag inputnya. Di sini saya menggunakan input text, lalu saya save, saya buka web browser saya. Nah, maka akan muncul sebuah bar input, di mana kita dapat mengetikkan dalam tipe data teks ataupun char. Lalu selanjutnya kita masuk ke input type email dan password. Email dan password. Untuk simpelnya seperti ini saja. Lalu saya reload, maka dia akan muncul sejajar seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena kita tidak menambahkan garis baru dalam form tersebut. Jika kita tambahkan garis baru seperti ini, tag br itu berfungsi untuk menambah garis baru. Lalu kita save. Nah, dia akan muncul seperti ini, dimana sini berfungsi berbeda-beda. Sini tadi untuk teks, dan sini tadi untuk email. Dia akan muncul seperti ini, yang berarti ini input untuk email. Sini untuk password. Nah, maka jika saya klik simbol mata seperti ini, dia passwordnya akan muncul. Saya beri tanda dahulu teks email password. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita akan masuk ke dalam tag input yang bertipe file. Di sini saya ketikkan tag input, lalu saya ganti type-nya menjadi file. Pas saya save dan saya buka di browser, akan muncul tampilan seperti ini. Yang dimana jika kita klik choose file, akan muncul dimana kita ingin mengirimkan file ke dalam web tersebut. Namun untuk kasus saya kali ini, saya membatasi untuk bagian backend-nya, dikarenakan sini saya hanya menampilkan bagian front end saja. Lalu selanjutnya kita masuk ke tag input yang bertipe radio. Sini saya ketikkan dulu baris baru, lalu saya buat tag input dan saya pilih radio, lalu saya save. Dan jika saya buka browsernya lalu saya refresh, akan muncul tampilan seperti titik lingkaran seperti ini yang dapat dipilih. Dan cara menggunakannya itu seperti ini. Biasanya tag radio digunakan untuk memilih jenis kelamin. Maka jika saya ketikkan di sini pria, lalu sini wanita, dan saya membuat input yang sama radio,
lalu saya save, lalu saya refresh, maka akan muncul tampilan seperti ini, dimana jika dipilih masih dapat dua jenis kelamin yang dipilih, maka disinilah kekurangannya. Lalu untuk mencegah kekurangannya itu bagaimana? Dengan cara memberikan atribut nama pada tag input tersebut. Di sini kita ketik name, lalu kita beri nama JK, dan di sini juga kita beri tag name dan kita beri nama yang sama dari input radio yang sama juga. Kita save, lalu kita buka, kita refresh, maka sekarang tidak dapat untuk memilih lebih dari satu pilihan radio yang tersedia dalam web tersebut. Nih, hanya dapat satu dipilih. Lalu untuk tipe selanjutnya checkbox, di mana itu berfungsi untuk pilih lebih dari satu dari banyaknya pilihan. Kita implementasikan. Saya beri baris baru dulu, lalu saya ketikkan input sini checkbox. Di sini saya ketikkan satu contohnya, sini 2, checkbox 3. Saya hapus saja ini supaya lebih simpel. Saya save, saya buka webnya. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini, di mana kita dapat memilih lebih dari satu. Lalu selanjutnya kita masuk ke text area terlebih dahulu. Text area berfungsi untuk membuat user dapat menginput banyak huruf seperti ini. Saya kasih baris baru dulu, text area, tekan seperti sini, gini aja dulu biar simple. Di sini fungsi calls untuk memberikan lebar maupun tinggi dari text area tersebut. Kita save, kita refresh. Nah, maka kan muncul seperti ini, dimana kita dapat mengetikkan teks yang sangat banyak. Saya belajar bahasa pemrograman web. Nah, di sini sangat banyak teks yang dapat kita masukkan. Itulah fungsi text area. Lalu kita masuk ke dalam input type hidden. Kita refresh, maka tidak ada muncul apa-apa, dikarenakan input type hidden itu berfungsi untuk mengirimkan data, tapi datanya itu private, yang dimana bersifat privasi, tidak bisa dilihat oleh orang lain. Itu makanya bertipe hidden. Lalu selanjutnya kita masuk ke tag button, membuat tombol. Button. Sini kita buat contohnya, isi tagnya simpan, save. Nah, akan muncul seperti ini, tombol simpan, dimana belum terjadi proses apa-apa, dikarenakan kita belum masuk ke dalam backend-nya. Berikut video dari saya
Apabila ada tutur kata maupun penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.